Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan tim IPA SMP Batik Surakarta. Nah anak-anak, kita masih berada di bab yang sama, yakni bab sistem reproduksi manusia. Nah kesempatan kita kali ini kita akan mempelajari mengenai fertilisasi dan kehamilan. Sudah siap semuanya? Sebelumnya marilah kita mengucapkan basmalah dulu bersama-sama. Semoga pembelajaran kita pada kesempatan kali ini memberikan manfaat untuk kalian semuanya. Anak-anak, kemarin kita mempelajari mengenai siklus menstruasi. Masih ingat semuanya apa itu menstruasi? Ya, bagus. Menstruasi itu adalah luruhnya dinding rahim beserta sel-sel jaringan dan sel telur yang keluar melalui vagina dan terjadi setiap bulannya 1 kali. Nah, kemarin ketika sel telur itu tidak dibuahi, maka akan terjadi menstruasi. Tetapi jika sel telur itu dibuahi oleh sperma, maka akan terjadi fertilisasi. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai fertilisasi dan kehamilan. Prosesnya anak-anak di sini nanti bagaimana kok bisa terjadi kehamilan itu dimulai dari pelepasan ovum dari ovarium. Pelepasan ovum dari ovarium itu disebut dengan ovulasi. Masih ingat semuanya itu ovulasi? Ovulasi adalah pelepasan ovum dari ovarium atau pelepasan sel telur dari indung telur. Kemudian jika selama 24 jam sel telur itu dibuahi oleh sperma, maka akan terjadi fertilisasi, pembuahan sel telur oleh sperma. Nah, tempat terjadinya di mana? Tempat terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma itu tempat terjadinya di tuba falopi atau di oviduk. Jika terjadi pembuahan, maka akan terbentuk zigot. Nah, zigot itu nanti akan menempel pada dinding rahim, disebut dengan implantasi. Selanjutnya, wanita akan terjadi kehamilan, yaitu masa di mana seorang wanita membawa fetus atau bakal janin di dalam tubuhnya kurang lebih 40 minggu atau 9 bulan 10 hari. Kita lihat di sini ya anak-anak ya. Kita akan mulai bagaimana terjadinya proses kehamilan. Jadi seorang pria itu akan mengeluarkan jutaan sperma. Nah, jutaan sperma ketika dia masuk ke dalam tubuh seorang wanita melalui vagina, jutaan sperma ini sperma ini kita anggap ini sperma itu melakukan perjalanan yang jauh. Walaupun jumlahnya jutaan, yang mampu bertahan sampai ke sini, sampai ke oviduk atau tuba falopi itu hanya beberapa saja. Nah, di sisi lain ovarium itu akan menghasilkan ovum. Ovum atau folikel yang sudah matang ini, siap matang ini, dia akan mengalami ovulasi, pelepasan ovum dari ovarium namanya ovulasi. Ketika sel telur ini sudah mengalami ovulasi yang sudah matang ini, selama 24 jam dia berada di tuba falopi. Apabila ada sperma yang masuk, jadi ini ada sel telur, ada sperma yang masuk, maka akan terjadi pembuahan atau fertilisasi. Jadi sel sperma akan membuahi sel telur sehingga terbentuk zigot. Jadi tempat terjadinya di sini, di tuba falopi, yaitu sel telur dibuahi oleh sperma. Satu sel telur itu hanya mampu ditembus oleh satu sperma saja, tidak bisa ditembus oleh 2 sperma. Jadi kata kuncinya, satu sel telur itu akan ditembus oleh satu sperma. Karena apa? Karena ketika dia sudah ditembus oleh satu sperma, sel telur ini akan membentuk suatu lapisan yang tidak bisa ditembus oleh sperma yang lain. Jadi dari ratusan ribu atau bahkan jutaan sperma itu yang mampu menembus sel telur itu hanya satu saja. Nah, kita saksikan di sini. Jadi ini tadi ovulasi, pelepasan sel telur dari ovarium, kemudian dia akan berjalan menuju oviduk. Selama 24 jam apabila ada sperma yang masuk, maka akan terjadilah
akan terbentuk zigot. Nah, ini ya tadi anak-anak ya, ini adalah sel telurnya, kemudian ini spermanya, dia akan mencoba masuk ke dalam sel telurnya. Dari jutaan sperma hanya satu saja yang bisa menembus ke sperma. Tempat terjadinya tadi di mana fertilisasi? Di tuba Fallopi. Nah, setelah itu nanti akan terjadi implantasi. Implantasi itu penempelan di dinding rahim. Dan terjadilah proses kehamilan. Nah, anak-anak, kehamilan itu waktunya adalah 9 bulan 10 hari bagi yang normal, dibagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama itu adalah bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Sedangkan trimester kedua itu adalah bulan keempat, bulan kelima, dan bulan keenam. Kemudian trimester ketiga itu adalah bulan ke-7, 8, dan 9. Nah, pada trimester pertama ini proses periode terbentuknya hampir semua organ tubuh. Tetapi kondisi janin pada saat trimester awal itu sangat rentan. Jadi perlu hati-hati. Sangat hati-hati sekali karena di trimester awal ini kondisinya masih sangat rentan. Kemudian di trimester 2 itu perkembangan utama janin, yaitu pembesaran ukuran dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Dan tidak ada perkembangan dasar seperti pada trimester pertama. Dan di trimester akhir itu pertumbuhan ukuran janin dengan sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan hidup di luar lingkungan. Jadi di lingkungan luar. Jadi setelah dia keluar sudah siap untuk menghadapi dunia luar. Itu ya anak-anak ya. Nah, di bulan awal itu gimana sih sejanin itu keadaannya? Jadi ini gambarnya seperti ini ya anak-anak ya. Embrio itu nanti akan melekat pada rahim dan membelah menjadi 3 lapisan yang kelak menjadi organ. Jadi nanti akan membelah menjadi 3 lapisan. Lapisan-lapisan itu nanti kelak menjadi organ. Nah, bentuknya itu seperti ini. Hampir seperti ikan ya ini ya anak-anak. Kemudian di bulan kedua ini dia sudah jantung dan pembuluh darahnya sudah mulai terbentuk. Jantung, pembuluh darah sudah mulai terbentuk. Dagu, pipi, dan rahang juga sudah mulai terbentuk. Organ-organ dalam, otak, kaki, tangan mulai bisa digerakkan. Ini kaki, tangan, ini mulai bisa digerakkan. Dan ada titik hitam kecil yang nanti akan menjadi mata. Gambarnya seperti ini ya anak-anak ya. Nah, lanjut ke bulan ketiga itu embrio tadi masih embrio ya, belum menjadi janin ya. Embrio itu setelah jadi zigot nanti akan membelah menjadi embrio. Embrio sekarang sudah berubah menjadi janin, sudah menyerupai manusia. Mulai terbentuk otot-otot, rangka dan tulang ini sudah mulai tampak. Kemudian siku dan lengan, calon gigi di bawah gusi. Mulai terbentuk testis untuk laki-laki atau ovarium pada perempuan. Dan detak jantungnya telah dapat dideteksi. Nah, ini bisa dideteksi anak-anak. Bagi ibu hamil itu detak jantungnya dapat dideteksi dengan USG, ultrasonografi. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kok ada yang panjang-panjang, ini adalah tali pusat. Ini untuk menghubungkan antara ibu dengan janinnya. Kemudian dia juga di sini tuh dilindungi dengan cairan. Namanya cairan ketuban, ya. Amnion. Fungsinya dia untuk melindungi bayi dari guncangan. Selain itu dia di situ juga terdapat sumber-sumber makanan. Nah, bayi itu nanti mendapatkan makanan dari mana? Dari darah ibunya ya. Jadi dia mengeluarkan atau mendapatkan makanan dari darah ibunya melalui tali pusat itu ya anak-anak ya. Kemudian di bulan keempat leher mulai memanjang dan kepala semakin tegak. Jari kaki tangan sudah terbentuk. Kemudian mulai terbentuk kuku pada ujung jarinya. Rambut kepala dan alis mulai tumbuh. Dan tumbuh rambut halus di seluruh tubuhnya.
Di sini seluruh tubuhnya terdapat rambut-rambut halus. Nah, ini fungsinya untuk menjaga agar tetap hangat ya. Seperti kita bayangkan, seperti kucing itu kan ada rambut-rambut halusnya. Nah, kenapa seperti ini? Karena ini lemaknya belum banyak, maka dia dilindungi oleh rambut-rambut halus di seluruh tubuhnya. Sudah mulai melakukan gerakan bernafas dan menelan. Mulai melakukan gerakan ya, bukan mulai bernafas, tapi dia sudah mulai melakukan gerakan bernafas dan menelan. Kemudian makin aktif menggerakkan tangan dan menendang. Sudah terbentuk jaringan lemak di bawah kulitnya, mulai terbentuk itu jaringan lemaknya. Keterampilan mengisap dan menelan mulai berkembang. Kemudian di bulan kelima itu ibu mulai bisa merasakan gerakan janinnya. Mulai terbentuk lapisan lemak di atas kulit yang melindungi janin dari cairan amnion. Nah, cairan amnion itu nanti kalau terlalu banyak masuk ke dalam tubuh, nanti kulitnya akan, kalau keluar akan keriput. Jadi ini ada jaringan lemak yang melindungi janin dari cairan amnion. Kemudian rambut kepala dan alis mulai tumbuh. Jenis kelaminnya juga bisa mulai dilihat saat pemeriksaan USG. Pada saat terlihat posisinya kok pas begitu, bisa dilihat, oh ini janinnya perempuan atau laki-laki. Janin mulai menelan cairan ketuban dan bisa merasakan apa yang ibu makan. Nah, ibunya makan apa begitu bisa dirasakan oleh janinnya. Indera perasa, pendengar, penglihatan, dan pengecap mulai berfungsi. Tulang ini di bulan ke-6 anak-anak, tulang, otot, dan organ tubuh lainnya tumbuh dengan pesat. Wajahnya sudah terbentuk hampir sempurna. Pada paru-paru mulai terbentuk kantung-kantung udara. Lubang hidung mulai juga terbentuk dan retina mata ini mulai berkembang dan bayi mulai membuka mata. Nah, ini sudah hampir sempurna. Kemudian kita lanjutkan anak-anak di bulan ke-7, semakin besar, janinnya sudah bisa berkedip, tidur dan bermimpi. Kemudian banyak menumpuk lemaknya, jadi dia sudah semakin tebal nih, jaring tubuhnya sudah mulai gempal. Rahim sudah merasa sempit, jadi sudah terasa sempit. Otaknya juga sudah berkembang. Nah, karena sudah banyak lemaknya, maka rambut-rambut halus yang menyelimuti seluruh tubuhnya sudah mulai hilang, digantikan oleh lemaknya ya anak-anak ya. Kemudian di bulan ke-8 kulit janin semakin tebal dan tidak lagi transparan. Janinnya sudah mulai aktif, melakukan gerakan menendang, mengisap, menelan. Antibodi dari tubuh ibunya sudah mulai mengalir ke tubuh janin. Beratnya terus meningkat dan tubuh janin mulai berputar dengan posisi kepala di bawah. Nah, kalau kalau melahirkan secara normal itu kepalanya harus di bawah. Jadi kepala itu yang normal adalah yang keluar dari bayi, yang keluar dari tubuh ibunya adalah kepalanya terlebih dahulu. Kemudian di bulan ke-9 itu sistem peredaran darah, otot, dan tulang sudah mulai berkembang dengan sempurna. Lemak di atas kulit bayi mulai menghilang. Paru-paru akan memproduksi surfaktan, substansi yang berguna untuk perkembangan organ saat pertama kali bernafas. Nah, kepala sudah berada di bawah, ini sudah siap untuk dilahirkan. Nah, ini tadi anak-anak ya, ada 3 trimester. Trimester pertama, kedua, dan ketiga. Trimester pertama itu adalah bulan pertama sampai dengan bulan ketiga. Trimester kedua, bulan keempat sampai bulan ke-6. Trimester ketiga, bulan ke-7 sampai dengan bulan ke-9. Nah, di trimester pertama ini proses pembentukan organ tubuh. Di trimester kedua itu adalah pembentukan organ. Pertumbuhan organ, mohon maaf. Jadi yang pertama itu pembentukan organ, di trimester kedua itu pertumbuhan organ, dan yang di trimester ketiga itu pertumbuhan yang paling pesat. Tadi sudah kita jelaskan ya masing-masing trimesternya.
Nah, kemudian beberapa lain di dalam tubuh, di dalam perut atau di dalam uterus atau rahim, itu selain janin ada juga plasenta. Apa sih plasenta itu? Kalau orang bilang itu namanya ari-ari. Itu organ yang berbentuk disk khusus yang melekat pada dinding rahim dan terhubung ke janin melalui tali pusat. Jadi ini seorang antarane ibu dengan bayi itu dihubungkan tali pusar. Nah, itu terhubung ke plasenta. Plasenta itu ari-ari. Fungsinya itu untuk mengirimkan gizi dan oksigen dari darah ibu ke janin. Dikirimkan melalui tali pusar. Kemudian membawa karbon dioksida dan sisa-sisa pembuangan janin kembali kepada ibu. Jadi mendapatkan gizi oksigen dari ibu dan membawa karbon dioksida sisa-sisa pembuangan janin ke ibu. Kemudian pembentukan penahanan untuk infeksi dan obat-obatan tertentu. Tapi virus rubella dan aspirin dosis tinggi dapat menembus pertahanan plasenta. Jadi perlu hati-hati ini ibu-ibu hamil. Kemudian yang keempat, mengeluarkan hormon terutama human chorionic gonadotropin atau HCG, progesteron dan estrogen. Nah, tadi selain plasenta di sini ada yang bilang ini tali pusar atau ada yang bilang tali pusat ya. Tali pusar atau tali pusat itu adalah tali kelahiran yang berisi 2 arteri dan 1 vena. Ini merupakan penghubung antara ibu dan bayi ya anak-anak ya. 1 tali pusar itu melekat pada janin, sementara yang lainnya melekat pada plasenta. Begitu. Fungsinya mengangkut makanan, oksigen, bahan kimia lainnya ke janin melalui arteri dan membuang limbahnya yang dihasilkan oleh janin. Selain kedua itu, terdapat juga membran janin yang memiliki 3 lapisan. Yang pertama adalah amnion. Amnion itu membran yang paling dalam. Amnion, membran yang paling dalam ini ya, fungsinya menghasilkan cairan amnion. Cairan amnion tadi adalah cairan ketuban nama lainnya untuk melindungi embrio dari guncangan. Kemudian di sebelah luar amnion ada karion. Karion itu fungsinya berfungsi mengandung pembuluh darah. Dan yang paling luar adalah allantois. Allantois itu berfungsi menghubungkan sirkulasi darah embrio dengan plasenta. Nah, itu anak-anak yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.